Oke, selamat pagi anak-anak hebat. Pagi ini cerah sekali ya cuacanya dan kita punya semangat yang sangat luar biasa. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa dari laki-laki? Saya Boleh, baik. Baik, Chandra silahkan pimpin doa ya. Yuk, boleh pimpin. sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Chandra telah memimpin doa kita semua ya. Semoga pembelajaran ini berjalan lancar sampai akhir anak-anak. Baik, sekarang seperti apa yang sudah kalian lihat di sini, kita akan belajar tentang apa coba anak-anak ini? Dibaca tentang Gotong Gotong royong, royong. Bu. betul sekali gotong royong. Nah, ayo kita identifikasi dulu gambar ini ya. Ayo kita diskusi kegiatan apa ini nih kira-kira anak-anak coba siapa yang mau menjawab? Ini kegiatan apa? Aku aja Bu, Boleh, Rijal, silakan. Ini kegiatan apa? ini kegiatan membersihkan sampah di lingkungan Bu. Oke, ada lagi jawaban lain dari teman-temannya? Ada yang mau menjawab lagi? Ini sedang apa selain membuang sampah? Dia sedang apa coba? Ker, bekerja? Ah, Iya, betul sekali anak-anak bekerja sama. Baik anak-anak, Ibu punya satu video yang harus kalian tonton dulu ya sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang gotong royong. Simak videonya ya. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Nah, anak-anak, coba siapa yang bisa menyimpulkan atau apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Siapa yang menyampaikan? Ayo. Apa yang kalian tangkap dari video tadi? kerjasama Ibu. Kerjasama. Terus apa lagi? Coba. Yang perempuan, apa tadi disampaikan di video tersebut? Ya, gotong royong, Ibu. Gotong royong, betul sekali ya anak-anak. Tadi kita lihat katanya kata si anaknya, ayah tuh lagi apa gitu. Kata ayahnya lagi mintain beras. Kita sering kan ada ya kalau misalnya di kampung-kampung buat yang orang yang meninggal kadang suka ngasih beras gitu. Itu kan salah satu contoh dari gotong royong atau kerjasama anak-anak. Gotong royong itu merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama, saling membantu untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami konsep
konsep kerjasama dalam membangun gotong royong. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong. Dan yang ketiga, menjelaskan praktik gotong royong sebagai kepribadian bangsa Indonesia beserta contohnya. Nah, sekarang kalian hanya perlu mendengarkan terlebih dahulu apa yang dijelaskan ibu ya. Simak baik-baik. Nah, anak-anak kerjasama dalam membangun gotong royong. Apa sih, Bu, kerjasama itu? Kerjasama itu adalah proses saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, terus peran gotong royong apa, Bu? Yang pertama, mempererat hubungan sosial. Yang kedua, mendorong penyelesaian masalah bersama. Itu gotong royong ya, anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut. Terus, nilai-nilai gotong royong itu ada apa aja, Bu? Yang pertama, tentunya solidaritas, rasa persatuan, dan saling peduli. Jadi kita solid sama teman-teman kita, anak-anak, sama saudara kita juga, sama tetangga kita juga, gitu. Jadi rasa persatuan itu tumbuh karena kita menanamkan nilai-nilai gotong royong. Yang kedua ada kebersamaan. Di sini kita bisa menjalankan tugas bersama tanpa diskriminasi. Nah, yang ketiga ada gotong royong, ada tanggung jawab. Nah, setiap individu itu memiliki peran penting ya di sini anak-anak. Dan yang terakhir, yang keempat nih, ada rela berkorban. Dalam bergotong royong itu kita mesti rela untuk mengorbankan kepentingan kita gitu. Kita mengesampingkan kepentingan kita demi bekerja sama dengan orang lain misalnya tuh. Itu berarti rela berkorban. Nah, selanjutnya anak-anak praktik gotong royong. Ini yang merupakan kepribadian bangsa kita ya, praktiknya. Yang pertama ada kepribadian bangsa Indonesia. Gotong royong ini mencerminkan nilai Pancasila yang ketiga. Anak-anak coba, Pancasila yang ketiga apa? Coba. Coba, Rijal, jawab. Rijal, Sila Rijal, Rijal, ketiga. Rijal, aja, Rijal. Oh, Rijal, ya, sangat antusias sekali. Sila ketiga apa, Rijal? Persatuan Indonesia, Ibu. Hebat sekali 100 untuk Rizal ya. Rizal. Yang kedua ada kegiatan tradisional. Nah, banyak ya contohnya. Biasanya kalau di desa suka ada bersih-bersih solokan misalnya teh, biar airnya tetap ngalir dan bersih gitu kan. Di desa biasanya airnya jernih ya anak-anak. Adanya kegiatan tersebut jadi eh, enak gitu dipandangnya gitu ya. Terus ada nih contohnya nyadran, terus ada bersih-bersih desa yang tadi Ibu sebutkan, terus panen bersama itu juga kan merupakan praktik dari gotong royong ya anak-anak. Nah, yang ketiga ada kegiatan modern. Jadi bukan praktik tradisional aja kalau kita mau gotong royong di modern pun seperti kita nih zaman sekarang. Zaman teknologi yang udah canggih banget anak-anak sampai sekarang kan kalian juga main game apa-apa mudah sekali ya mengaksesnya dengan apa? Dengan internet sekarang itu. Nah, gotong royong pun sekarang itu ada gitu kegiatan modernnya seperti apa Bu? Seperti penggalangan dana bencana. Itu kan sekarang sudah galang dana itu bisa pakai QRIS misalnya ya, bisa pakai transfer. Itu kan udah digital gitu ya, udah modern. Juga kegiatan komunitas sosial. Kan sekarang mah banyak banget ya komunitas-komunitas untuk kita berbagi atau bekerja sama gitu. Selanjutnya anak-anak apa sih Bu dari tadi kita ngomongin terus gotong royong, terus manfaatnya buat kita apa gitu. Yang pertama, memperkuat persatuan bangsa tentu. Dengan gotong royong kita itu bakal saling bersatu anak-anak, jadi kuat dan membuat Indonesia ini menjadi negara yang bersatu gitu ya, berdaulat, adil dan makmur anak-anak. Yang kedua, ada memecahkan masalah secara efisien. Dan yang ketiga, membantu masyarakat yang harmonis dan produktif. Oke, selanjutnya nih, kan Bu, semakin hari itu tantangan itu semakin banyak. Nah, anak-anak di dalam
Gotong royong pun tantangan itu pasti ada ya. Tantangan dalam melaksanakan gotong royong itu apa aja? Yang pertama ada modernisasi dan individualisme. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya dan perubahan zaman anak-anak, gaya hidup itu juga mempengaruhi ya ketantangan gotong royong gitu. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Banyak orang itu yang sekarang hidupnya pengen masing-masing anak-anak. Ah, udah dah aku mah urusan aku aja, orang lain ya urusan orang lain. Tidak seperti itu ya anak-anak. Karena maraknya yang seperti itu sekarang gitu, itu harus kita cari solusinya bersama-sama agar tidak seperti itu gitu. Jadi rendahkan partisipasi masyarakatnya gitu. Yang ketiga, solusi. Nah, solusinya apa, Bu? Dari semua tantangan ini, edukasi teman-teman atau anak-anak, edukasi. Dari edukasi jadi timbullah gimana kita harus. Nah, edukasi dan penguatan budaya gotong royong sejak dini. Baik, selanjutnya anak-anak, jangan ngantuk ya. Ini sebentar lagi nih materinya. Nanti kita akan membuat pohon, anak-anak. Nanti kalian pasti seru membuat pohon kebaikan gotong royong. Bu, contohnya apa? Tadi kan Ibu sebutin praktiknya ya. Sekarang contoh gotong royong apa? Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan. Kalian suka kan setiap minggu ya membersihkan lingkungan. Yang kedua, membantu teman yang sedang kesusahan. Suka membantu tidak kalau temannya sedang kesusahan? Atau jangan-jangan tidak? Jangan ya. Nah, yang ketiga, membantu orang lain saat kesusahan. Baik anak-anak, nah kesimpulan dari materi ini apa Bu? Ibu simpulkan dulu ya, karena nanti jadi bengong gitu ya, simpulkan dulu sebelum nanti kita berlanjut ke tahap selanjutnya. Jadi gotong royong itu apa anak-anak? Gotong royong itu adalah bagian penting dari identitas bangsa yang harus tetap dilestarikan. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memerintahkan kalian untuk bekerja sama ya. Kita praktik di sini bersama-sama. Ibu akan bagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah Chandra dan Helen ya. Dan kelompok dua Rizal dan Priza. Ingat-ingat ya, kelompok satu siapa aja coba? Aku. Saya. Oke, kelompok dua siapa tadi Ibu bilang? Bu. Iya, Rizal dan Priza ya. Lihat, kelompok satu, kalian identifikasi gambar yang pertama ini ya. Dan kelompok dua, identifikasi gambar yang ini. Misal nih, Ibu kasih contoh. Ini kan adalah kelas yang keadaannya kotor. Berarti solusinya apa? Yang gambar ini ada temennya nih lagi bawa buku. Terus si temen yang ini harusnya apa? Solusinya apa? Seperti itu. Mengerti tidak anak-anak? Ngerti, Bu? Oke, Ibu kasih waktu 2 menit saja untuk kalian berdiskusi ya. Nanti satu orang yang menjadi perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan apa yang kalian diskusikan, oke? Waktu 2 menitnya dimulai dari sekarang ya. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Oke anak-anak, waktu kalian sudah habis ya. Nah, sekarang Ibu minta dari kelompok satu untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Silakan perwakilan kelompok satu, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Silakan Chandra sampaikan apa yang telah didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi ini tuh kelasnya kan kotor. Jadi untuk gotong royongnya itu kita harus bekerja sama untuk membersihkannya dengan apa namanya itu piket kelas, Bu. Bareng-bareng untuk Bagus satu sekali, kelas. hebat. Iya, betul. Jadi solusi yang bisa kelompok satu sampaikan ketika keadaan kelas kotor harus dibersihkan. Bisa juga oleh yang piket, kalau tidak dengan kesadaran diri sendiri. Seperti itu ya, kelompok satu. Nah, sekarang Ibu minta Iya, iya, kelompok Bu. dua.
Bagus. Sekarang Ibu minta kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Kelompok 2 siapa yang akan menjadi perwakilan? Apa Silakan aja, Bu? Rijal disampaikan apa yang tadi telah didiskusikan. Baik, Ibu. Jadi di dalam gambar ini ada seorang mahasiswi yang lagi membawa buku. Nah, lalu untuk si cowok itu mempunyai akal ya, Bu. Untuk membantu membawanya ada juga untuk belajar bersama, Bu. Jadi, ketika si teman perempuan ini membawa banyak buku, Ya, laki-laki ini harusnya membantunya ya, seperti itu membantu. kelompok 2 agar Ya, terjadinya Bu. apa coba? Kerjasama gotong royong. Gotong royong Dua-duanya juga sama sama. saja ya. Ya baik, bagus sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Hebat sekali. Terima kasih anak-anak atas jawabannya. Sekarang kita lanjut lagi nih ke slide selanjutnya anak-anak. Nah, waktunya tiba. Kita akan memasang pohon kebaikan ya. Ibu telah menyediakan sebuah pohon anak-anak. Oke, ini pohonnya. Nah, karena sekarang kita pembelajarannya jarak jauh anak-anak, jadi benda konkret ini akan jadi keterbatasan kita ya, tetapi nanti kita ketika bertemu di kelas, kita tempelkan bersama-sama ya di pohon yang telah Ibu buat ini. Nah, Iya, Bu. anak-anak, coba kalian bikin daun dari kertas. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit. Daun dari kertas. Ini Oke? digunting ini, Bu. Digunting aja. Iya, digunting. Digunting dulu. Nanti kita warnain juga bersama-sama ya. Ya, Bu. Sudah? Udah beres, Bu. Sudah. Maaf, Ibu. Udah, Bu. Udah beres. Sudah, Ibu Baik, sudah. anak-anak, coba ditunjukkan ke kamera. Gimana nih daun hasil kalian? Hebat banget. Rapi, terstruktur ya. Menyerupai daun juga tentu pasti ya. Oke, siap. Nah, setelah daun itu jadi, anak-anak coba kalian tulis, nih tulis ya, salah satu pekerjaan atau hal apapun tentang gotong royong yang pernah kalian lakukan atau yang kalian ketahui. Ibu nih di sini sudah memberikan contoh. Contohnya, aku membantu ibu mencuci piring atau temanku membantu mengangkat kursi. Tuliskan ya, tuliskannya di tengah-tengah daun tersebut, oke? Ibu kasih waktu 1 menit untuk menulisnya. Silahkan anak-anak. Udah beres, Bu. Beres? Oke, Udah, Bu. coba Rijal menuliskan apa di daunnya? Aku membantu masyarakat Jumsi, Bu. Oh, Jumsi itu apa, Rijal? Jumat bersih, Bu, bergotong royong Hebat. membersihkan halaman. Hebat sekali. Coba dilihatkan ke ibu daunnya mana. Ini, Bu. Oke, bagus sekali. Nanti diwarnain ya. Lebih tebal Udah, atau... Bu. Oh, sudah. Oke. Sekarang ibu lihat mana Chandra. Lihatkan daunmu. Oke, adikku. Ini, Apa Bu. itu membantu? Adikku membantu membereskan mainan, Bu. Oke, hebat. Nanti daunnya dikasih warna ya. Coba ibu mau ke perempuan. Helen, coba lihatkan mana daunnya. Ini Ibu. Wow, cantik sekali daunnya. Nanti dikasih warna juga ya. Apa tulisannya itu, Helen? Aku membantu keluargaku membersihkan rumah. Oke, yang terakhir nih, mana yang Putri? Putri Cilik, Teh Priza, silakan lihatkan daunnya. Oke, coba lebih dekat. Oke, tulisannya apa itu? Rudy membantu ayah membawa barang.
Oke, hebat sekali ya anak-anak. Nah, nanti kalian, karena kan tadi Ibu sudah bilang ya, kalau kita ini sedang belajar jarak jauh ya anak-anak. Nanti anak-anak setelah pembelajaran ini selesai, dihias seindah mungkin, secantik mungkin daunnya. Nanti ketika kita bertemu di kelas, kita pasangkan ke pohon ini ya anak-anak. Nanti kita pasangkan di kelas bersama-sama, oke? Oke, kita lanjut lagi ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita harus merefleksikan dulu apa yang telah kita pelajari anak-anak. Nah, betul sekali ya betul sekali tadi gotong royong itu merupakan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, waktunya sekarang kita bermain kuis. Siapa yang mau dapat nilai 100? Saya, Bu. Aku. Aku, Bu. Siapa yang mau dapat nilai 200? Aku Saya, Bu. Pengen 900. 1000. Wah, Iya. hebat banget. Berarti harus bisa Buat balik jawab permen. kuis semuanya ya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita bermain kuis ya. Soal yang pertama, apa pengertian dari gotong royong? Silahkan jawab. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, boleh. Eh, Chandra dulu atau Rijal dulu nih? Saya dulu, Bu. B, Oke. Bu. B. Oke, Chandra terlebih dahulu silahkan jawab. Apa pengertian dari gotong royong? B. Bekerja sama untuk tujuan bersama. Oke, kita lihat jawabannya bersama ya. Oke, bagus sekali, hebat. 100, 1000 atau 2000 nih nilainya? Satu Ratusan, aja. Bu. Oke. Oke, betul ya. Nih, kuis yang kedua. Nilai utama dalam gotong royong adalah, silahkan siapa yang mau jawab? Baik, silahkan Rijal jawab pertanyaan nomor 2. C, Bu. Solidaritas. Hebat, Serakah. pintar sekali. Kita tepuk tangan untuk Rijal mendapatkan 7.000 nilai. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, anak-anak. Betul ya, jawabannya solidaritas. Yang ketiga, contoh praktik gotong royong tradisional adalah siapa yang mau jawab? Aku. Oke, Helen, silahkan jawab. Contoh praktik gotong royong tradisional adalah, Bersih desa. coba kita lihat jawabannya. Wow, hebat sekali. 100 juga buat Helen ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan keempat. Gotong royong mencerminkan sila keberapa? Coba siapa yang mau jawab? Ini si putri-putri bungsu sudah menjawab belum ya? Oh iya, ada suaranya. Coba Priza jawab. A, B, atau C, atau D? Jawabannya C, ketiga. Hebat sekali, betul jawabannya ya. Gotong royong itu mencerminkan sila ketiga. Nih jawaban terakhir anak-anak, pertanyaan terakhir. Tantangan utama gotong royong di era modern itu adalah, siapa yang mau jawab? Ini nilainya nilai plus ya. Ibu kasihnya banyak nih di soal yang ini. Siapa yang mau jawab? Tadi Rijal ngacung, Bu. Oke, Rizal, coba jawab A, B, C, atau D. Eh, Individualisme, Bu. Kita cek ya jawabannya. Hebat sekali. Hebat ya anak-anak. Kalian Yeay, semua telah Rijal berarti hebat. bukti. Iya, betul sekali. Berarti ini bukti kalian memperhatikan ibu ya dari tadi. Jawabannya ternyata pada betul nih anak-anak.
Aduh, nilainya pada besar lagi ini. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, di sini tadi kita kan telah belajar banyak hal gitu lah. Memahami bagaimana gotong royong itu, kerjasama itu seperti apa gitu ya. Nah, baiklah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa bersama. Mau dipimpin lagi atau sama ibu nih, bareng-bareng baca doanya? Sama ibu aja, bareng-bareng. Oke. Yuk kita Ya, tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama anak-anak. Yuk ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa anak-anak hebat.